saya serahkan kepada Pak Joseph Tatang. Baik, terima kasih Pak Ian. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pada pagi hari ini adalah kuasa perjamuan kudus. Kalau kita berbicara mengenai perjamuan kudus, maka orang-orang Katolik itu menyebutnya dengan Ekaristi, ya. Itu sama saja. Hanya orang Kristen dan orang Katolik lah yang melakukan perjamuan kudus. Agama-agama lain tidak ada perjamuan kudus ini. Apa itu Ekaristi? Ekaristi itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin, Ekaristia, artinya grateful atau berterima kasih, thankful, ya. Oke, mari kita lihat pertama-tama dasar Alkitabnya. Next slide. Penetapan perjamuan kudus terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, ini merupakan dasar Alkitab dari perjamuan kudus. Kemudian kita juga bisa melihat ayat lain di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23, tidak ditulis di slide. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.'" Nah, itulah dasar Alkitab yang kita temukan di dalam perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kemudian dilanjutkan juga oleh Paulus dan para murid-murid lain. Sepanjang sejarah gereja 2000 tahun ada di dunia, maka perjamuan kudus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam acara gereja. Next slide. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjamuan kudus, maka kita berbicara mengenai sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu di dalam bahasa Inggris dikatakan a visible form of invisible grace, ya. Jadi bentuk yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Di gereja Katolik dikenal ada sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, dan juga sakramen pernikahan. Tetapi di gereja-gereja Protestan dan Pentakosta itu hanya dikenal dua sakramen, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Nah, tadi dikatakan bahwa sakramen ini adalah bentuk yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Kalau orang dibaptis, itu kan dia dimasukkan ke dalam air, ya, dia mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian dia bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah bentuk yang kelihatannya, sementara anugerah yang tidak kelihatannya itu adalah kelahiran kembali. Demikian juga dengan perjamuan kudus, ketika kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, kita mengakui anugerah Allah, ya, yang tidak kelihatan itu. Bentuk kelihatannya apa? Bentuk kelihatannya yaitu roti dan anggur itu. Cuman perlu diingat bahwa roti dan anggur ini hanya sekedar lambang, ya. Nah, saya ingin menegaskan perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Protestan dan Pentakosta dan lain-lain yang non-Katolik.
Kalau orang-orang Katolik itu percaya bahwa roti itu benar-benar daging Tuhan Yesus dan anggur itu benar-benar darah Tuhan Yesus. Sementara orang-orang Protestan dan Pentakosta percaya bahwa itu hanya sekedar lambang, ya. Jadi bukan betul-betul tubuh Tuhan Yesus dan betul-betul darah Tuhan Yesus. Orang-orang Katolik percaya dengan apa yang dinamakan transubstantiasi, begitu ya. Jadi substance-nya itu berubah, anggur berubah menjadi darah, roti berubah menjadi daging. Tetapi kita percaya bahwa itu hanya sekedar lambang. Next slide, silakan. Nah, apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu adalah persekutuan atau fellowship dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lalu, seperti tadi saya tegaskan, itu lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita harus memberikan penghormatan. Kalau kita baca di dalam konteks 1 Korintus 11 tadi, dulu orang-orang Korintus itu melakukan perjamuan kudus, mereka tidak makan di rumah, ya. Jadi mereka makan banyak dan minum banyak, dan karena itu anggur, jadi mereka minum banyak-banyak dan akhirnya mabuk. Akibatnya apa? Tidak sedikit di antara kamu yang menjadi lemah, sakit, dan mati, kata Paulus kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11 tadi, ayat-ayat selanjutnya. Jadi, walaupun itu merupakan lambang, tetapi kita harus memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh. Sama seperti halnya kita memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kalau kita katakan itu cuma sekedar lambang, bendera merah putih, atau gambar bendera merah putih itu kita tidak hormati, kita bakar, kita injak-injak, maka kita ada dalam masalah. Kenapa? Karena tidak menghormati bendera merah putih berarti tidak menghormati bangsa dan negara Indonesia. Nah, analoginya mungkin seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita harus melakukannya dengan penghormatan. Menghormati roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus. Di beberapa wilayah, terutama pedesaan, kadang-kadang kan susah menemukan roti dan anggur. Saya pernah dengar seorang rekan saya mengatakan mereka melakukan perjamuan kudusnya itu bukan dengan roti, tapi dengan lontong, saudara, ya, karena susah tidak ketemu roti. Dan minumnya itu bukan minum anggur, tapi minuman air biasa. Tidak menjadi masalah, ya. Itu kan hanya sekedar lambang. Jadi kita bisa mengubah roti itu dengan benda-benda yang lainnya. Ada beberapa orang yang mengganti roti dengan biskuit tidak menjadi masalah, ya. Atau minum anggur diganti dengan air teh. Yang penting kita melakukannya dengan penuh penghormatan. Oke, next slide. Apa itu perjamuan kudus, begitu kan? Ya, silakan slide berikutnya bisa dibantu. Membuat kehidupan Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita makan roti yang merupakan lambang dari tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang merupakan lambang dari darah Tuhan Yesus, ya, maka kita membuat kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-11, saya akan bacakan Imamat pasal yang ke-11 ayat 17 ayat yang 11, maaf. Imamat 17 ayat 11 mengatakan seperti ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa.
Ya, ayat 10, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Umat Israel dilarang makan darah oleh Tuhan Yesus di dalam oleh Tuhan di dalam Imamat 17 ayat 10. Kenapa? Karena darah itu adalah nyawa. Jadi ketika kita minum darah Tuhan Yesus, maka kehidupan Kristus itu mengalir di dalam kehidupan kita. Ketika saya minum perjamuan kudus, maka saya berdoa seperti ini. Biarlah pikiran Kristus, hati Kristus, belas kasihan Kristus menjadi milik bagian saya. Ketika saya makan roti itu, saya mengatakan biarlah kesehatan Kristus, vitalitas Kristus, kekuatan Kristus, ketaatan Kristus menjadi milik saya. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah roti yang turun dari surga, katanya. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ya. Yohanes pasal 6 mulai ayat 48. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dengan minum darah Yesus melalui perjamuan kudus, maka kehidupan Yesus itu mengalir di dalam kita. Saya akan sedikit menyimpang, bolehkah orang Kristen makan darah? Begitu kan? Itu kadang-kadang sering ditanyakan, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Imamat 17 Imamat 17 ayat yang ke-11 tadi, dikatakan bahwa orang Israel itu tidak boleh makan darah karena darah itu nyawa. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen di dalam Perjanjian Baru? Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, maka ada keputusan oleh para pemimpin gereja mula-mula, Petrus dan kawan-kawan, orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu harus menjauhkan diri dari percabulan, salah satunya, begitu kan? Ya. Lalu mereka juga tidak boleh makan darah, menghindari binatang yang mati ditekik, begitu. Kan itu perdebatan mengenai sunat, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, tetapi pemimpin gereja mula-mula yang merupakan murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan teman-teman yang lain, membuat keputusan, dan keputusan itu menjadi hukum dasar bagi gereja Tuhan sekarang. Jadi kalau saya sendiri ditanya secara pribadi, bolehkah orang Kristen itu makan darah atau marus? Dan kalau kita beli mie kan biasanya suka ada marus di situ. Sebagian orang bilang enak katanya. Ketika saya kecil juga saya pernah makan dan memang enak marus ayam itu. Tetapi mengingat ayat itu, saya mengambil keputusan untuk tidak makan marus begitu, ya. Karena ada ayatnya di dalam Kisah Rasul, dilarang makan darah, menghindarkan diri dari percabulan dan binatang yang mati dicekik begitu. Toh makanan kan ada banyak yang lain, ya. Kalau makan mie daripada pakai marus kan lebih enak pakai samcan, saudara sekalian, ya. Oke, ya. Baik, next slide. Apa itu perjamuan kudus? Next slide, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Bilangan, ya,
Bilangan pasal yang ke-21, maka itu ada kisah, saudara sekalian, ya, tentang ular tembaga, ya. Bilangan 21 mulai ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Horeb, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dari ayat ini yang nanti akan dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Yohanes, maka kita bisa melihat bahwa perjamuan kudus itu salah satu artinya adalah memandang kepada salib Kristus untuk memperoleh pengampunan dan kesembuhan. Ya, next slide silakan. Ini ada kata-kata dari seorang hamba Tuhan, F.F. Bosworth, mengatakan seperti ini. "If there is no healing in redeeming death of Jesus Christ, why was it instructed that the people of Israel, beaten by fiery serpent, should look at the brazen serpent on the standard, which was a picture of Jesus Christ? The forgiveness of sin and healing come upon the people of Israel when they look at the brazen serpent, the picture of cross of Jesus. How much more grace and healing can we find when we look at Jesus on the cross, the real Savior?" Next slide. Ini terjemahan bahasa Indonesianya, saudara sekalian. Seandainya tidak ada kesembuhan dalam penebusan Kristus, mengapa orang-orang Israel yang dipagut ular diperintahkan untuk melihat kepada ular tembaga yang merupakan gambaran dari Yesus Kristus? Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan. Nah, itu ada ayatnya di dalam Yohanes. Pengampunan dan kesembuhan turun atas bangsa Israel ketika mereka memandang kepada ular tembaga yang merupakan gambaran salib Kristus. Betapa lebih banyak lagi anugerah dan kesembuhan yang dapat kita peroleh ketika kita memandang kepada Yesus yang ada di atas salib, Sang Juru Selamat sejati itu. Saudara sekalian, kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh F.F. Bosworth ini, semua orang yang memandang kepada Tuhan Yesus, maka turunlah kesembuhan dan pengampunan. Ular tembaga di dalam kisah tadi, saudara, orang Israel itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita memandang kepada salib Kristus, memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika kita melakukannya dengan penuh penghormatan, dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka turunlah kiranya pengampunan atas kita, turunlah kiranya kesembuhan atas kita sekalian, saudara sekalian. Ya, jadi perjamuan kudus itu memiliki kuasa kalau dilakukan dengan iman, kuasa pengampunan, kuasa anugerah, kuasa keselamatan, bahkan kuasa kesembuhan. Saya menantang saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini, kalau saudara ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, lakukan perjamuan kudus dengan penuh penghormatan. Maka melalui iman saudara, bukan roti dan anggurnya itu yang menyembuhkan, saudara sekalian, tetapi iman saudara, kepercayaan saudara kepada Yesus
yang ada di atas kayu salib, yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita sekalian, yang sudah menderita bagi kita sekalian. Iman itulah yang akan memberikan kesembuhan, kelepasan, kemenangan kepada kita sekalian. Ya. Next slide, silakan. Nah, saudara sekalian, apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus jelas adalah peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, katanya. Ya, saudara sekalian, mengapa darah itu penting, saudara? Ya, karena kalau kita baca di dalam Wahyu 12 ayat 1, saudara, iblis itu dikalahkan oleh salah satunya oleh darah anak domba. Jadi ketika kita percaya akan kuasa darah Yesus yang memberikan kelepasan, kemenangan, dan pengampunan dosa, saudara sekalian, ya, maka kita akan mengalami itu semua, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, itulah makna dari perjamuan kudus, saudara sekalian. Ya, kita harus melakukannya dengan iman. Kita harus percaya kepada perkataan firman Tuhan, maka anugerah dan kuasa turun atas kita sekalian. Baik, itu saja Bible study tentang perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya sengaja memberikan banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan. Halo, tes. Ya, Pak. Makasih Pak untuk ini. Coba ntar kita buka Bible study-nya. Mungkin kalau saya ada pertanyaan Pak. Pertama yang mengenai darah ya. Kalau darah itu, dulu saya pernah baca di mana ya. Karena memang ada larangan di bilangan imamat ya mengenai tidak boleh makan darah. Lalu saya baca di literatur medis saat itu bilang bahwa salah satu penyebab autoimun itu karena ketika kita punya sakit lambung. Kan orang zaman modern sekarang banyak yang stres, lambungnya akhirnya asam. Jadi nanti lambungnya terluka. Nah, di darah itu kan DNA paling banyak, Pak. Jadi informasi itu adanya di darah. DNA itu paling banyak darah. Nah, sehingga kalau kita makan darah, lambung kita luka, nanti darahnya tuh DNA-nya masuk ke dalam darah kita. Nah, ketika dia masuk ke dalam saluran darah kita, maka imun sistem kita bakal mereplikasi dari informasi DNA yang ada di darah tersebut. Nah, ketika dari sana ada satu DNA yang sama dengan badan kita, terjadilah autoimun. Jadi salah satu penyebab autoimun adalah ketika kita makan sesuatu yang jumlah DNA-nya banyak. Jadi di sana saya lihat kebenaran Alkitab, bener ya, dari dulu dibilang nggak boleh makan darah. Dan ternyata sekarang lihat nih, penyakitnya disebabkan kenapa nggak boleh makan darah. Dan salah satu dari buku itu juga nyebutin kenapa kita sebenarnya nggak boleh makan babi. Karena babi itu yang secara struktur tubuhnya paling mirip sama manusia. Jadi kalau kita kebanyakan makan babi, pas lagi ada luka di lambungnya, nanti tuh autoimunnya jadi lebih akut istilahnya. Oke, terima kasih masukannya Pak Yan ya. Nah, kalau pertanyaan saya ini Pak, jadi tadi Pak Joseph ada mention tentang tubuh Kristus. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30 ya? Saya baca Pak, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minuman dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minuman tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, jadi apakah memang sebenarnya kalau kita balikin kan itu seolah-olah seperti sebuah hukuman, Pak. Kalau kita tidak menguji diri sebelum mengambil perjamuan kudus. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya berarti sebenarnya yang kata Pak Joseph tadi bahwa makan dan minuman dengan mengakui tubuh Kristus itu justru kita jadi nggak lemah dan sakit. Dan membawa kesembuhan itu ya? Ya, betul. Oke, siap Pak. Ya, jadi konteksnya pada saat itu seperti tadi saya ceritakan, jadi mereka itu seperti makan orang-orang kelaparan begitu. Ya, makanya kalau kita baca di dalam 1 Korintus, udahlah makan dulu di rumah, kata Paulus begitu kan ya. Jadi kalau melakukan perjamuan kudus tidak dengan perut yang lapar, karena beda. Kalau sekarang kan kita perjamuan kudus anggurnya dikit, kemudian rotinya dikit. Kalau dulu tidak begitu ya.
rotinya banyak dan anggurnya banyak. Bahkan beberapa orang di antara mereka jadi mabuk karena minum sebanyak-banyaknya, Pak Ian, begitu ya. Jadi itu konteksnya pada saat itu di dalam 1 Korintus pasal 11 itu. Ya, tentu sekarang kita beda kan, karena kita melakukan perjamuan kudus itu anggurnya itu sedikit, demikian juga rotinya cuman sepotong kecil saja begitu. Yang pasti ayat lain mengatakan kalau kita melakukan perjamuan kudus dan kita masih menyimpan sakit hati kepada orang lain, sebaiknya itu dibereskan dahulu begitu. Jadi syarat perjamuan kudus itu adalah hati kita harus bersih, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati begitu, Pak Ian, ya. Oke. Nah, jadi perjamuan kudusnya sendiri memang lebih mendekati benar yang sekarang dengan apa kan kita pakai anggur udah di pre-made Pak, itu kan kayak Ya, seperti betul. kecil terus udahnya nanti itunya kecil banget di plastik disobekin. Ya. Nah, atau lebih kayak waktu Tuhan Yesus setelah supper itu ada dinner besar dengan sebuah kayak perayaan. Ya, jadi kan sebetulnya intinya itu memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Prakteknya itu bebas-bebas saja. Kalau memang mau pakai roti yang besar kemudian diedarkan, misalnya katakanlah 10 orang berkumpul, lalu ada sebongkah roti, lalu masing-masing mengambil rotinya itu, kemudian cawannya itu 1 cawan besar, kemudian diedarkan, begitu kan ya. Kalau memang suka seperti itu, begitu, ya silahkan. Tapi saya sendiri secara pribadi tidak suka seperti itu. Pak Ian, begitu. Masa 1 cawan untuk 10 orang rame-rame, begitu gelasnya kan, begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan ragi, Pak? Kan rotinya nggak beragi, karena waktu itu konsepnya waktu mau meninggalkan nggak sempat pakai roti yang sudah beragi. Tapi ada juga kalau di teologi dulu saya pernah diajarin, ragi itu seperti dosa ya. Ya, Nah, tapi zaman sekarang kan semua roti itu ada ragi, Pak. betul. Nggak ada yang jual roti gepeng, nggak laku kan. Ya, kecuali memang gereja sediakan, yang seperti Ya. wafer tuh. Ya, jadi ya memang sebetulnya rotinya mau roti beragi, mau roti tidak beragi, bahkan seperti tadi saya katakan di desa itu pakai lontong begitu kan, ya mereka melakukannya. Yang penting kan itu lambang begitu, ya penghormatan kepada lambang tersebut. Karena memang Alkitab tidak spesifik begitu harus roti yang tidak beragi. Memang itu kan ada istilahnya di dalam bahasa Ibrani itu roti yang tidak beragi itu. Tetapi kita tidak harus memakai roti itu. Karena kan gereja ini sudah ada 2000 tahun dan evolve begitu loh Pak Yan. Ya, oke? Ya, evolve. Dan kita menerima itu sebagai iman yang diteruskan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Petrus, begitu kita percaya itu karena iman yang diteruskan kepada kita dari generasi sebelumnya begitu. Dan ini sudah menjadi tradisi gereja selama ribuan tahun begitu, ya. Jadi saya sendiri percaya sekarang ya perjamuan kudus itu ya bisa dengan roti yang mau beragi, tidak beragi atau yang lainnya itu terserah. Yang penting iman memandang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena yang paling penting itu bukan bendanya atau makanannya, tetapi yang penting itu adalah iman kepercayaan kita yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu Pak Yan. Oke, siap Pak. Nah, kita sekarang ke online, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa kalau kita mau melakukan perjamuan kudus itu di luar ibadah umum gereja? Ya, jadi ada aturan-aturan gerejawi sebetulnya, begitu kan? Ya, seperti misalnya di gereja tertentu orang yang memimpin perjamuan kudus itu harus pendeta. Yang bukan pendeta tidak boleh memimpin perjamuan kudus. Bahkan diatur harus pakai jas. Dan diatur juga di sebagian gereja wanita tidak boleh melayani perjamuan kudus. Itu aturan-aturan organisasi, begitu kan? Ya. Tetapi kita sendiri, saya sendiri secara pribadi begitu ya mendorong supaya jemaat melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah begitu ya. Lalu apakah kita melakukan perjamuan kudus itu seminggu sekali
sebulan sekali begitu atau setiap hari, itu terserah begitu ya. Ketika saya ada di dalam masalah yang berat, saya berdoa, lalu saya bergumul, maka saya hampir setiap hari melakukan perjamuan kudus, Pak Ian, begitu ya. Dan saya merasakan iman dibangkitkan. Jadi yang penting melakukan perjamuan kudus itu harus dengan iman. Kalau saudara melakukannya di rumah sendiri, it's okay. Tetapi kalau di gereja itu harus ikut aturan gereja, begitu ya. Oke. Jadi hormatilah aturan organisasi gereja ya. Tetapi kalau di rumah kan kita cuman sendiri, tidak menjadi masalah. Bahkan saya mendorong melakukan perjamuan kudus secara pribadi. Begitu. Oke, siap Pak. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai perjamuan kudus bagi seseorang yang belum dibaptis? Saya masih bingung sebab ada yang berkata boleh dan ada yang berkata tidak boleh. Ya, jadi di beberapa, nah ini aturan organisasi sebetulnya begitu kan ya. Di beberapa gereja tidak boleh orang mengambil perjamuan kudus kalau dia belum dibaptis. Atau bahkan anak kecil tidak boleh mengambil perjamuan kudus. Itu aturan organisasi. Tetapi pada prinsipnya seperti ini, setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena esensi dari perjamuan kudus itu kan peringatan akan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, biasanya kalau orang sudah percaya, maka langkah selanjutnya dibaptis. Makanya kalau orang-orang yang belum dibaptis itu dianggap sebagai orang-orang yang belum percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kan langkah selanjutnya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah dibaptis. Nah, mungkin organisasi gereja menganggap orang-orang yang belum dibaptis ini mereka belum lahir baru. Karena perjamuan kudus ini adalah eksklusif untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Oke lah, kalau misalnya organisasi gereja tidak mengizinkan perjamuan kudus untuk anak-anak, tetapi saya mendorong kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi, iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu harus ditanamkan sedini mungkin, dan mereka harus diajar untuk memberikan penghormatan dalam perjamuan kudus ini. Karena saya lihat juga di beberapa gereja begitu, roti dan anggurnya diberikan kepada anak, anak belum mengerti begitu kan ya, sehingga akhirnya diperlakukan tidak baik karena toh mereka anak-anak. Jadi ini adalah tugas orang tua sebetulnya ya. Kalau saya sendiri berpendapat perjamuan kudus untuk anak-anak boleh dilakukan tetapi di rumah. Saya ini kan pejabat di gereja, saya tidak pernah melakukan perjamuan kudus di gereja untuk anak-anak. Saya selalu larang anak-anak dilarang makan perjamuan kudus karena mereka tidak mengerti. Tetapi itu di dalam konteks acara gereja. Tetapi kalau di rumah, ya adalah tanggung jawab saya untuk membawa anak-anak saya kepada Tuhan. Kebetulan anak-anak saya sekarang sudah dibaptis semuanya dan sudah remaja, sudah dewasa begitu. Begitu, Pak Ian. Jadi lebih ke arah iman dan pengertian terhadap pengorbanan tubuh Kristus ya? Ya, betul. The bronze serpent. Oke. Nah, kalau Bapak bisa jelasin nggak Pak, secara prosedur perjamuan kudus kalau mau dilakukan pribadi itu apa yang harus dipersiapkan dan prosedurnya apa? Mungkin ayat apa yang harus kita baca? Atau doa dulu atau gimana kira-kira Pak? Ya, jadi prosedurnya biasanya kalau saya melakukan perjamuan kudus, saya siapkan sepotong roti, saya taruh di piring, kemudian anggurnya saya siapkan, begitu. Lalu saya bersyukur kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian saya baca ayat Alkitab, entah itu di dalam 1 Korintus 11 atau Matius 26 tadi, begitu. Ya. Seperti tadi pagi saya melakukan perjamuan kudus sendiri begitu dengan anggur, dengan biskuit ya, dengan biskuit karena tidak ada roti saya di rumah kebetulan hari ini, jadi saya pakai sepotong biskuit. Kemudian saya baca Matius 26 begitu kan ya, makanlah inilah tubuhku. Kemudian saya makan, kemudian setelah itu saya minum anggur dan membaca ayat firman Tuhan begitu. Begitu Pak ya. Atau kalau ada di online YouTube juga boleh Pak ya, kan ada perjamuan kudus itu kita play, kan ada tuh kalau nggak salah video di YouTube yang perjamuan kudus singkat. Oke, boleh. Boleh ya. Lalu boleh, kalau anggurnya itu kalau ada alkohol nggak apa-apa Pak?
Nah, jadi kan Karena jus anggur biasa nggak ya, ada sih. Kayak apa soda gitu. ya. Jadi saya pernah melakukan perjamuan kudus dengan berbagai minuman. Hmm. Dulu saya punya kebetulan pas ke Batam itu saya beli anggur Portugis Porto begitu kan ya. Hmm. Waduh, saya Hmm. pakai perjamuan kudus. Lalu ada teman udah pulang dari Israel bawa anggur Israel, saya melakukan perjamuan kudus dengan itu. Tapi saya juga pernah melakukan perjamuan kudus dengan anggur biasa begitu, dengan jus anggur, bahkan dengan air teh begitu Pak Ian Oke, begitu ya. siap Jadi Pak. itu pendapat pribadi saja. Kalau misalnya memang orang-orang tua, ya kalau misalnya minum sedikit anggur, ada alkohol, kemudian tekanan darah naik, ya jangan lakukan itulah. Begitu, pilihlah minuman yang tidak beralkohol. Begitu Pak ya. Ya, Pak, ini ada peserta yang nanya, yang penting saat perjamuan kudus kan itu iman. Nah, tapi namun bila tubuh dan darah Yesus itu hanya sebatas lambang, iman yang bagaimana yang dimaksud di sini tubuh dan darah Yesus itu kenapa hanya dianggap sebagai lambang? Maksudnya jadi mungkin iman yang seperti apa ya? Ya, jadi Definisi karena ini dari lambang, ya. maka ini kita harus lakukan dengan penuh penghormatan. Sama seperti kita dalam upacara bendera memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kan itu sebetulnya kain begitu ya. Ya, lalu kenapa kita memberikan penghormatan? Karena bendera merah putih itu adalah representasi dari negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita harus memberikan penghormatan. Penghormatan kita kepada bendera merah putih adalah penghormatan kita kepada negara kita. Nah, demikian juga penghormatan kita kepada tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur itu harus kita lakukan begitu. Ya, iman itu kan datangnya dari firman Tuhan begitu kan ya, dan ketika kita baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 maupun di dalam Matius 26 tadi begitu kan ya, kita melakukannya karena itu memang perintah Tuhan Yesus dan menjadi peringatan akan Tuhan Yesus di atas kayu salib begitu, mengingat kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, karya Kristus yang luar biasa itu. Begitu Pak Ian. Jadi sama kayak kita menghormati bendera itu kita menghormati demokrasi dan Pancasila yang didirikan dulu di 1945 yang bisa mendirikan negara ini dengan keadilan sosial, bayar pajak, orang dapat bansos. Kan itu sebuah kesatuan yang kita semua secara kolektif harus percayai sehingga kita bisa hidup bersama sebagai warga negara, Pak ya. Nah, mungkin ini iman yang digambarkan tuh sama di mana kita mempunyai iman terhadap kebenaran Kristus. Ya. Gitu Pak ya. Karena kan itu juga ya kalau mama kita pikirkan secara logis kok aneh kenapa kita menghormatin kain kan, tapi kainnya itu melambangkan Indonesia ya. Ya, betul. Oke. Nah, udah dijawab yang ini katekisasi anak-anak kudus. Nah, kalau kita sedang sakit, apa perjamuan kudus boleh dilaksanakan pribadi atau harus minta bantuan dari hamba Tuhan? Nah kan sakit itu memang macam-macam, yang sakit parah tidak bisa bangun lagi begitu kan ya, atau memang sakitnya cuma sakit ringan begitu ya. Jadi kalau masih bisa melakukan sendiri dan mampu melakukan sendiri ya lakukanlah itu begitu ya. Oke. Kalau misalnya perlu bantuan orang lain ya minta bantuanlah orang lain termasuk hamba Tuhan begitu. Begitu Pak Ian ya. Jadi harus dengan keyakinan dan dengan iman. Kalau iman diri sendiri tidak nyampe ya sudahlah, jangan dikerjakan begitu kan ya. Tapi kalau imannya percaya kepada hamba Tuhan yang melakukan itu ya panggillah hamba Tuhan begitu. Dulu teman saya sakit begitu, tidak bisa ke gereja, lalu dia minta pendetanya datang ke rumah dan melakukan perjamuan kudus untuk dia begitu. Itu dilakukan oleh pendetanya. Begitu Pak Ian. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah perjamuan kudus dari mungkin bukan negara ya? Kalau negara sih ini dari denominasi berbeda-beda, Pak. Kalau mungkin saya pertanyaan pribadi saya, gereja awal mula atau gereja yang awal mula kan paling dekat tuh Koptik dan Ortodoks ya. Mereka perjamuan kudusnya seperti apa, Pak? Ya, jadi saya sendiri tidak sempat mempelajari bagaimana mereka melakukan perjamuan kudus, Pak Ian, begitu kan ya. Jadi masing-masing gereja kan punya aturan-aturan tersendiri begitu melakukan perjamuan kudus. Dan kita harus mengikuti aturan perjamuan kudus gereja di mana kita
menjadi anggotanya begitu ya. Jadi lakukanlah begitu. Yang penting kan kita sudah mengerti siang hari ini dasar firman Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus itu begitu ya. Prakteknya silahkan begitu ya. Sama seperti musik, alat musik begitu kan ya. Sama seperti hal-hal yang lainnya yang berbeda-beda antar gereja ya. Begitu Pak Ian. Dan ini Pak, kalau ini ada seorang pendeta yang memberitahu kepada jemaat ya, katanya sebelum join ICI bahwa perjamuan kudus itu sebaiknya dilakukan setiap hari. Apa betul harus setiap hari atau bagaimana kita mau menginisiasi atau ketika kita rindu ada sesuatu yang sedang bergumul kita lakukan perjamuan kudus atau setiap hari? Kalau saya pribadi saya ikutin jadwal gereja Pak. Kalau gereja ada ya saya baru ikut. Oke ya. Jadi sekali lagi seperti tadi saya jelaskan begitu, perjamuan kudus ini bisa setiap hari, bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan ada yang melakukannya 1 tahun sekali begitu. Ya, pada prinsipnya ini adalah keyakinan dari pribadi orang yang bersangkutan begitu. Ya, kalau saya sendiri, saya kalau ada di dalam pergumulan, saya waktu itu melakukan perjamuan kudus hampir setiap hari, Pak Ian, begitu. Ya, saya sendiri secara pribadi. Tetapi kalau di gereja saya memimpin perjamuan kudus itu biasanya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, begitu. Ya. Oke, siap Pak. Ya. Nah ini ada lagi, saya pernah mengalami kesembuhan ilahi pada saat saya habis perjamuan kudus, ya, puji Tuhan. Apakah ini bentuk iman saya tentang perjamuan kudus? Jadi maksudnya apakah untuk menerima kesembuhan ini seseorang itu harus memiliki iman spesifik tentang kuasa perjamuan kudus tersebut, Pak? Karena kalau di gereja memang mungkin saya bisa katakan di reform ya, mereka cessationist, mereka tidak percaya adanya mujizat kan. Jadi tidak pernah perjamuan kudus itu dikaitkan dengan kesembuhan sih, Pak. Saya nggak ingat pernah ada seperti itu karena perjamuan kudus ya sesuatu ritual yang harus kita lakukan. Ya mininya itu ada, tapi mujizatnya memang tidak pernah disebutkan, Pak. Ya. Jadi memang pada akhirnya kan kalau kita baca di dalam Alkitab begitu kan ya, kesembuhan itu terjadi salah satunya karena iman orang tersebut begitu ya. Ketika Paulus berkhotbah lalu ada orang yang lumpuh, lalu Paulus melihat bahwa orang itu cukup punya iman untuk sembuh, maka dia katakan engkau sembuh, dan orang itu menjadi sembuh kalau kita baca di dalam Kisah Rasul begitu. Jadi pada akhirnya kesembuhan itu begitu bukan karena roti dan anggurnya begitu, tapi karena iman orang yang melakukan perjamuan kudus itu, memandang kepada Tuhan Yesus, sama seperti orang Israel kan disuruh memandang kepada ular tembaga begitu kan ya, yang memandang kepada ular itu pasti akan sembuh begitu. Mereka sembuh kenapa? Karena perkataan Musa kan, Musa mengatakan itu karena Tuhan yang mengatakan saat itu begitu ya, Allah sendiri yang mengatakan kepada Musa. Jadi perkataan Allah disampaikan oleh Musa, disampaikan kepada orang Israel melakukan sesuai dengan perintah Allah, ya jadi begitu kesembuhan dan mujizat. Begitu Pak Ian. Pak, sorry di luar konteks. Ular tembaga yang ada di Alkitab itu sama dengan ular tembaga yang ada di lambang medis nggak? Oh beda Pak ya? Beda. Jadi kan kalau ular itu kan sebetulnya mengenai bisa kan racun begitu kan ya. Itu untuk kesembuhan begitu. Itu lambang dokter beda. Kalau ular tembaga yang karena kalau kita baca perjanjian lama itu kan tipologi untuk perjanjian baru begitu. Betul. Ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan. Jadi perlambangan Kristus di dalam perjanjian lama itu adalah salah satunya ular tembaga. Lambang yang lain adalah batu karang itu yang dipukul oleh Musa kan begitu. Ya, karena kalau kita baca kenapa Musa itu Tuhan marah kepada Musa dan Musa dihukum tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena pertama dia itu memang pemimpin, masa sih kapalnya tenggelam nakodanya selamat begitu kan ya. Lalu yang kedua karena dia memukul batu karang itu begitu dengan keras. Batu karang itu kalau kita baca di dalam perjanjian baru tulisan dari Paulus itu lambang dari Tuhan Yesus sendiri begitu ya Pak Ian. Ya.
Nah, bagaimana kita mau melakukan perjamuan kudus untuk seseorang yang sakit dalam keadaan tidak sadar diri, Pak? Nah, kalau tidak sadar ya susah begitu kan, ya. Hmm, hmm, Jadi tidak mungkinlah dilakukan perjamuan kudus untuk dia. Kita doakan saja Pak Ian kalau orang yang sakit seperti itu begitu. oke, Bahkan kalau kita baca di dalam Yakobus ya, itu kan harus diolesi dengan minyak katanya begitu ya. Panggil penatua, olesi dengan minyak ya. Orang yang sakit itu maka orang itu akan sembuh begitu, dan kalau punya dosa, dosanya akan diampuni begitu. Ya, jadi ya, mendingan doakan saja tidak melakukan perjamuan kudus, Pak ya. oke. Nah, ini pertanyaannya terakhir, ada saudara saya yang melayani satu gereja dan kondisi hamba Tuhannya attitude-nya nggak baik. Apakah itu berdampak terhadap perjamuan kudus yang dipimpinnya? Ya, eh, di sebuah hotel begitu kan, ya, di sebuah hotel begitu ada kamar yang biasa, ada kamar yang suite begitu kan, ya. Misalnya di Hotel Sahid Jakarta itu kamar suite-nya itu pakai kerannya keran emas, Pak Ian, begitu ya, Hmm, oke. hmm, Tetapi hmm, kamar-kamar biasa itu kerannya dari ini stainless begitu kan ya, dari bahkan ada yang dari plastik begitu. Tetapi kan di hotel tersebut yang kerannya emas, yang kerannya dari besi biasa, bahkan di hmm, tempat parkiran atau di bawah itu pakai keran plastik, airnya tetap mengalir kan begitu ya. Mau hmm, kerannya emas, mau kerannya plastik, mau kerannya dari besi biasa, yang penting kan ada air di sumbernya begitu, yang ditaruh di toren di atas begitu kan ya. hmm, Nah, dari analogi ini kita bisa melihat yang penting itu bukan salurannya, karena hamba Tuhan itu salurannya. Salurannya mau bagus, tidak bagus, toh dia otoritas yang ditunjuk oleh Tuhan begitu. Yang penting kita memandang kepada Kristus pada perjamuan kudus itu begitu ya. Bahkan kalau kita baca di dalam Samuel begitu kan ya, ketika Hana berdoa, maka Imam Eli mengatakan, pergilah katanya, kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang diminta daripadamu begitu. Kita tahu kan Imam Eli itu punya anak-anak tidak baik begitu kan ya, reputasinya tidak baik. Tetapi Tuhan meneguhkan perkataan Imam Eli ini. Kenapa? Karena dia itu jabatannya imam begitu ya, sehingga hmm. perkataannya itu menjadi kenyataan begitu. Nah, demikian juga kita, siapapun hamba Tuhan, walaupun kita tahu dia tidak punya karakter yang baik begitu, tetapi toh dia jabatannya sebagai hamba Tuhan. Itu tanggung jawab dia kepada Tuhan begitu. Tetapi di dalam perjamuan kudus kita jangan memandang hamba Tuhannya, tetapi memandang kepada Tuhan Yesus yang merupakan sumber pengampunan dan sumber berkat itu. Begitu Pak Ian. Oke, makasih Pak. Itu pertanyaan terakhir. Karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit dari peserta, mungkin ada yang mau tanya bisa langsung open mic. Langsung silakan. Ya, silakan. Atau Pak Jojo, kalau ada di Zoom ini bisa gabung juga Pak. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, di luar bukan luar konteks ini ya. Jadi gini, kan waktu saya mempelajari comparative religion ya, saya itu dulu punya banyak beberapa teman perdukunan. Memang saya bukan mengejar sama hal itu karena namanya mencari Tuhan, ada hal-hal yang bersifat rohani itu pasti saya dekatin dan saya tanya. Nah, memang yang nggak bisa saya hapus dari pikiran saya adalah kan kalau di perdukunan itu juga ada semacam kurban, Pak. Pakai Ya, darah burung lah, darah apa. Saya sempat waktu itu kepala kambing. Nah, betul. terus waktu saya mulai baca Alkitab, loh kok saya lihat di Alkitab pun ada ritual yang Tuhan minta, darah kambing terus dicipratin ke bangsa Israel waktu itu ketika membuat perjanjian kan, sebuah kontrak tuh sama Allah. Nah, jadi saya waktu itu sempat punya teori dan memang saya belum pernah nanya ke siapa-siapa karena hari ini topiknya tubuh dan darah. Dan ini kan merupakan sebuah perjanjian sama Tuhan. Nah, jadi apakah sebenarnya yang dilakukan kuasa gelap itu sebenarnya penyelewengan dari ritual yang sebenarnya milik Tuhan? Ya, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh kuasa gelap itu adalah copycat begitu, Iya, ya. iya, iya, iya. Copycat. Apa yang dimaksud dengan heresy?
heresi itu kan aliran sesat begitu ya. Lawannya itu kan ortodoksi sebetulnya begitu kan ya. Dan kalau kita berbicara soal heresi begitu itu kan KW begitu. Beda tipis begitu kan ya. Oke ya. Jadi idenya itu adalah ide dari Tuhan sendiri begitu. Darah itu adalah ide dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mengindahkan kan persembahan Habel. Kenapa? Karena dilakukan dengan iman, karena ada darah di sana. Sementara Kain tidak melakukan dengan iman, kan begitu? Ya. Dan niatnya jahat, begitu kan? Kalau kita baca di dalam Alkitab, sehingga persembahan Habil ini yang diindahkan oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan, begitu. Jadi ide mengenai darah ini itu murni ide inisiatif dari Allah Bapa sendiri, begitu, ya. Dan kuasa iblis itu mengcopycat semuanya begitu ya. Bahkan kalau kita lihat Kemenyan juga begitu, itu kan idenya ada di dalam Alkitab begitu Pak Ian begitu. Betul. Ya. Waktu saya baca juga kok ada menyan di sini. Ya. Jadi kita kudu lihat dulu mana yang awal itu begitu. Jelas yang awal itu adalah dari Alkitab sendiri. Kemudian ditiru semuanya begitu Pak Ian. Copycat semuanya begitu ya. Jadi iblis itu selalu akan membuat KW. Jadi tidak ada yang orisinil dari iblis itu begitu. Orisinalitas itu berasal dari Allah sendiri dan diambil alih semuanya begitu, ya. Begitu Pak Ian. Siap. Oke Pak, kelihatannya ini nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya serahkan ke Hosti untuk pengumuman.